Modify your station to assist the convoy. Over-revving screws, sir. He's trying to slip under us. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Saya juga tak lupa untuk mendoakan kalian apalagi yang sudah subscribe channel ini agar rezekinya selalu lancar. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film berjudul Greyhound, diadaptasi dari novel tahun 1955 berjudul The Good Shepherd oleh Forster. Greyhound berlatar belakang pada tahun 1942 saat awal Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Greyhound merupakan nama kapal julukan USS Killing, sebuah kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kapten Ernest Krause. Greyhound memimpin konvoi HX-25, sebuah konvoi besar sekutu yang berisikan 37 kapal pasukan dan perbekalan serta 4 kapal perang ringan yang terdiri dari beberapa kapal perang asal Inggris. Tujuan konvoi ini adalah Liverpool dan harus melintasi luas Samudra Atlantik. Tantangan bagi konvoi ini adalah Blackheath yang terdapat di Samudra Atlantik. Di area tersebut, konvoi yang dipimpin Kapten Ernest Krause tersebut berada di luar jangkauan perlindungan udara dan juga rentan terhadap serangan dari kapal selam U-boat milik Jerman. Sementara perlindungan udara selanjutnya akan tersedia pada 50 jam kemudian. Sehingga perlindungan konvoi benar-benar tergantung dengan beberapa kapal perang saja, diantaranya kapal Dicky, kapal Eagle, kapal Harry, serta kapal Greyhound yang dipimpin Kapten Ernest. Gimana kawan-kawan, sudah siap? Yuk langsung saja kita OTW. Film diawali 2 bulan sebelum konvoi yang dipimpin Kapten Ernest menuju Liverpool. Ernest dan pacarnya bernama Evelyn bertemu di suatu tempat di San Francisco, California tahun 1941. Di tempat itu mereka hanya saling bertukar hadiah Natal. Ernest mendapatkan hadiah sendal dan miniatur kapal angkatan laut. Ernest berjanji akan menikahi Evelyn jika misinya sudah selesai. Pertemuan itu tanpa cipika-cipiki dan yang itu-itu. Ernest kemudian menjalankan misi pertamanya mengarungi laut sebagai pemimpin konvoi menggunakan kapal Greyhound. Konvoi besar sekutu ini berisikan 37 kapal pasukan dan perbekalan serta 4 kapal perang ringan, terdiri dari beberapa kapal perang asal Inggris. Di tengah perjalanan, Ernest kemudian meminta laporan kepada bawahannya bernama Charlie terkait situasi kapal sejak tadi malam. Tak ada laporan yang dianggap bisa membahayakan konvoi mereka selain 2 kru sang kapten yang beradu bogem mentah. Setelah Ernest menceramahi 2 anak buahnya tanpa memberikan mereka hukuman, Ernest kemudian diminta ke anjungan kapal karena 2 buah kapal bernama kapal penghancur Eagle dan kapal penghancur Harry keluar dari konvoi. Kemudian Ernest juga menerima laporan dari kapal komando konvoi berupa pesan dari Komodor telah mendeteksi transmisi Jerman yakni kapal selam atau U-boat. Dalam situasi itu, kemudian Ernest mengambil alih untuk memerintahkan jurumudi dengan menambah kecepatan kapalnya dan menghubungi kapal perang dalam konvoi tersebut agar bersiaga. Ernest juga memerintahkan kepada kru kapal Greyhound agar siaga tempur. Bring us up to general quarters. Bosun, sound general quarters. Ernest juga memerintahkan ruang radar permukaan laut yang dipimpin Charlie untuk bersiaga dengan memanfaatkan sonar radar agar bisa mendeteksi keberadaan U-boat tersebut. 50 to 20 miles. I'm hoping it shows up on... U-boat sempat terdeteksi oleh Charlie saat muncul ke permukaan laut.
Menurut Charlie, U-boat tersebut muncul sesaat dan kemudian menghilang. Sesaat setelah persiapan tempur diumumkan, Charlie kemudian melapor mendeteksi sonar radar dari sebuah kapal U-boat berjarak 15 mil. Watson yang berada di anjungan juga melaporkan kalau jarak U-boat tersebut sudah bisa dijangkau dengan senjata berkaliber 5 inch. Namun Ernest belum memberikan perintah untuk menembak karena ia ingin memastikan U-boat milik Jerman itu terlihat. Di ruang kendali tempur, Charlie kembali melaporkan kalau U-boat tersebut tidak terdeteksi lagi. Kemudian Ernest meminta kepada Charlie agar menghitung jarak dan persiapan menembak setelah ia berhasil mencegat U-boat tersebut agar tidak mengarah ke konvoi kapal lainnya. Tak berselang lama kemudian kapal dari Angkatan Laut Inggris juga melaporkan ke kapal Greyhound jika radarnya menemukan titik sonar yang jaraknya belum diketahui pasti. Ernest kemudian menanyakan kepada Epstein yang bertanggung jawab mengendalikan radar bawah laut supaya memastikan keberadaan U-boat tersebut. Akan tetapi ia menyampaikan kepada Ernest tak mendengar suara baling-baling. Sesaat setelah Ernest memeriksa dengan teropongnya, tiba-tiba Epstein kembali mendeteksi sonar U-boat, akan tetapi posisinya lagi-lagi belum diketahui. Kontak sonar U-boat yang dilaporkan Epstein semakin dekat dengan jarak 900 meter dari lambung kiri kapal Greyhound. Anggota dipimpin Ernest yang berada di anjungan mulai tegang dan terlihat cemas, sehingga tak fokus lagi dengan aba-aba yang disampaikan Ernest untuk membelokkan kapalnya ke kanan. Tiba-tiba hidrofon yang dipakai Epstein berbunyi semakin keras, dan ternyata U-boat tersebut ingin melintas di bawah kapal Greyhound. Ernest kemudian memerintahkan kepada Lopez untuk segera menjatuhkan bom air dengan perhitungan matang melalui kecepatan medium di sekitar kapal Greyhound tersebut. Ernest lalu memastikan U-boat tersebut hancur sehingga ia keluar anjungan untuk memeriksa keadaan permukaan laut. Watson yang menemani Ernest saat itu mengira kalau bom air yang dijatuhkan tidak mengenai U-boat milik Jerman. Ernest pun kemudian menyampaikan berita itu ke konvoi lainnya kalau baru saja terjadi kontak senjata dengan U-boat, akan tetapi mereka belum mengenainya. Tiba-tiba Ernest mendengar teriakan dari ABK yang bertugas di luar kalau dia telah melihat tumpahan minyak dan serpihan kapal U-boat. Ernest yang mengetahui ada tumpahan minyak dan serpihan itu kemudian mengulangi menyampaikan pengumumannya kepada konvoi lainnya kalau mereka berhasil menenggelamkan satu U-boat milik Jerman. Ia juga menyampaikan pengumuman mencabut siaga tempur dan disambut kegembiraan oleh tentara Amerika yang berada di luar. Ernest menerima laporan dari krunya kalau persiapan bahan bakar di kapalnya mulai menipis. Sebelum kapal Greyhound kembali masuk ke kapal konvoi lainnya, tiba-tiba kembali ada serangan mendadak dari U-boat dan menghancurkan kapal dagang Yunani bernama Despotiko di bagian belakang konvoi. Ernest kemudian memerintahkan awak kapal Cadena untuk menyelamatkan kru kapal Despotiko yang masih hidup dan kembali memerintahkan kru di Greyhound untuk siaga tempur. Tiba-tiba satu torpedo diluncurkan U-boat mengarah ke kapal Greyhound. Dan Ernest menerima laporan itu segera memerintahkan jurumudinya untuk membelokkan kapal ke kanan dan berhasil menghindari torpedo tersebut. Sementara kapal Cadena juga melaporkan kalau berhasil menyelamatkan kru kapal Despotiko yang masih tersisa. Ketegangan makin menjadi saat Ernest menerima laporan dari konvoi lainnya yang mendeteksi adanya sejumlah U-boat. Ernest berasumsi kalau kawanan U-boat tersebut akan menyerang mereka pada malam hari.
Di dekat kapal Greyhound, kemunculan beberapa U-boat terdeteksi oleh radar bawah laut. Akan tetapi posisi U-boat tersebut di radar tidak terbaca dengan akurat karena kapal membeku akibat cuaca dingin di Atlantik. Akhirnya mereka melancarkan tembakan hanya dengan memperkirakan jarak. Serangan itu meleset sehingga satu U-boat kembali masuk ke dalam laut. Kru bagian teknisi menyampaikan hanya ada satu cara untuk memperbaiki radar permukaan, yakni mereset sistem radar. Akan tetapi dalam kondisi mendapat serangan dari U-boat, hal tersebut tentu tak mungkin dilakukan. Malam harinya, pasukan U-boat muncul ke permukaan dan mulai menyerang konvoi. Tembakan yang dilancarkan Greyhound tak satupun mengenai U-boat. Bahkan salah satu kapal konvoi yang mengangkut barang melintas di dekat Greyhound nyaris saja bertabrakan dengan kapal Greyhound. Di posisi lain, U-boat berhasil menenggelamkan satu kapal konvoi mengangkut bahan bakar dengan torpedo. Sementara kapal konvoi pengawal lainnya dengan membabi buta melepaskan tembakan sehingga mengenai kapal Greyhound dan pelurunya mengenai kru yang berada di dalam kapal Greyhound. U-boat yang sengaja menampakkan diri ke permukaan laut kemudian menyelam lagi. Ernest juga memerintahkan kepada krunya untuk menahan tembakan. Saat itu U-boat juga membuang sebuah benda ke dalam laut yang memantik radar bawah laut berbunyi sehingga radar yang dijaga Epstein mendeteksi benda tersebut. Ia mengira kalau benda tersebut adalah U-boat sehingga Ernest memerintahkan krunya untuk menembak. Epstein yang terus memantau sonar di bawah laut baru menyadari kalau itu hanya tipuan dari U-boat. Yes, again, Mr. Lopez. Tak berselang lama setelah Ernest menyesalkan kejadian itu, U-boat kembali melepaskan torpedonya dan menghancurkan satu kapal konvoi tanker lainnya. Ernest menerima laporan jika bagian belakang konvoi membutuhkan bantuan. Ia juga menerima laporan kalau para penyintas juga memerlukan bantuan. Ernest sempat ragu dan mengambil keputusan untuk menyelamatkan para penyintas dengan memperlambat kapal Greyhound, kemudian akan memberikan sinyal bantuan kepada kapal Cadena berada di belakang konvoi. Sayangnya kru dari kapal Greyhound hanya bisa menyelamatkan 4 orang penyintas, kemudian memerintahkan jurumudi untuk bergabung ke bagian belakang. Akan tetapi belum sampai ke garis bagian belakang, Ernest menyaksikan satu kapal Amerika yang membawa perbekalan makanan juga hancur setelah ditorpedo oleh U-boat. Tiba-tiba kapal Greyhound menerima sambungan radio dari U-boat. U-boat dari Jerman ini menamakan mereka Grey Wolf menyampaikan berita. Mereka menyampaikan berita selain mengincar kapal Greyhound, Grey Wolf juga mengincar kapal Eagle, Dickie, dan Harry. Setelah itu, Grey Wolf kembali melancarkan serangan ke kapal konvoi. Diketahui dari data yang dilaporkan ada 5 kapal yang tenggelam dengan korban jiwa sebanyak 210 orang. Pagi harinya mereka masih diintai oleh U-boat dan laporan yang disampaikan petugas amunisi Greyhound sudah kekurangan amunisi akibat kontak senjata dengan U-boat tadi malam. Tak berselang lama, U-boat kembali muncul ke permukaan laut mengincar kapal Greyhound dan kapal Dickie. Mereka menembaki U-boat, akan tetapi tembakan tersebut meleset. U-boat yang membalas tembakan itu dengan torpedo juga tak mengenai kapal Greyhound dan kapal Dickie. Tak lama setelah itu, kapal Dickie menjatuhkan bom air, akan tetapi U-boat mengetahuinya sehingga muncul ke permukaan. U-boat kemudian berjalan di samping kapal Greyhound dan terjadilah tembakan membabi buta dari Greyhound dan kapal Dickie, sehingga tembakan dari kapal Dickie mengenai kapal Greyhound. U-boat kemudian membalas tembakan dan mengenai kapal Greyhound. Namun akibat tembakan itu masih bisa dibalas oleh Greyhound
hingga satu U-boat tenggelam setelah mendapat serangan balasan dari Greyhound. Akibat pertempuran itu, Greyhound mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang dan 3 tentaranya harus tewas. Upacara pemakaman militer juga dikagetkan oleh kapal konvoi Eagle terbakar setelah ditorpedo oleh U-boat. Dikonfirmasi kapal tersebut masih bisa bertahan karena dibantu oleh kapal Cadena. 14 jam sebelum menuju perlindungan udara, kapal Eagle tak mampu lagi bertahan, akhirnya tenggelam dan Kapten Eagle meninggalkan kapal setelah mendapat izin dari Ernest. Tenggelamnya kapal Eagle dan kapal pengawal lainnya membuat Ernest cemas, karena selain kekurangan amunisi, kapal Greyhound juga akan kekurangan bantuan menghadapi U-boat. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Angkatan Laut Inggris. Angkatan Laut Inggris bersedia memberikan bantuan dengan titik yang sudah ditentukan. Di hari berikutnya, 3 jam sebelum sampai pada titik bantuan udara, Ernest memeriksa kakinya yang terluka. Ia kemudian mengganti sepatunya dengan sendal yang diberikan Evelyn. Tiba-tiba, U-boat kembali muncul dan meretas radio di kapal Greyhound dan mengancam akan menenggelamkan mereka. Greyhound kemudian menembaki U-boat tersebut dan dibalas dengan tembakan torpedo ke arah Greyhound. Di arah lainnya, torpedo juga mengincar Greyhound. Untuk menghindari 2 torpedo tersebut, Ernest harus mengambil keputusan yang tepat dengan membelokkan kapalnya. Pertempuran hidup mati itu berlangsung sengit hingga Greyhound mampu menenggelamkan Grey Wolf. Sementara satu U-boat lainnya muncul persis di hadapan Greyhound dan sudah memberikan torpedonya ke arah Greyhound. Secara bersamaan, bantuan udara pun datang membantu. Greyhound kemudian menembakkan ke arah U-boat untuk memberikan tanda kepada pasukan udara agar menjatuhkan bom tepat mengenai U-boat tersebut. Setelah U-boat terakhir hancur, Ernest kemudian menuliskan pesan kepada konvoi bahwa kondisi saat ini sudah aman. Sementara kapal perusak Inggris HMS Diamond juga datang. Ernest kemudian melaporkan jumlah kehilangan kapal konvoi. Kapal perusak Inggris kemudian menggantikan komando dan akan membawa konvoi ke Liverpool. Sementara kapal Greyhound, kapal Dickie dan Harry diarahkan ke pangkalan Angkatan Laut London Derry. Di kapal Greyhound, Ernest menuliskan pesan untuk disampaikan kepada kapal Dickie dan Harry untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Sementara sesaat sebelum Ernest meninggalkan Anjungan, kru yang berada di Anjungan tersebut kagum dengan Ernest karena sejak memasuki Black Pit tidak pernah meninggalkan Anjungan, sehingga mereka pun hormat kepada Ernest. Saat Ernest meninggalkan Anjungan, seluruh penumpang kapal konvoi memberikan sanjungan kepada Ernest yang selama ini menjaga perjalanan mereka. Dan film pun selesai. Diketahui selama pertempuran Atlantik lebih dari 3.500 kapal yang membawa jutaan ton kargo tenggelam dan tercatat 72.200 hilang selamanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng agar kalian menerima notifikasi jika saya sudah mengupload video lainnya. Dan jangan lupa share video ini, juga berikan komentar. Sampai jumpa lagi.